Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas hingga hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Ardana Prasetya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda dalam Perspektif Agama Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Dalam studi kasus ini, terdapat beberapa permasalahan utama yang dialami oleh tokoh seorang Farhan. Masalah pertama adalah krisis identitas dan kehampaan hidup. Farhan digambarkan sebagai sosok yang sukses secara karir, namun justru merasakan kekosongan batin. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan materi tidak selalu sejalan dengan ketenangan jiwa. Dalam Islam, tujuan hidup manusia sudah sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa tujuan utama hidup manusia adalah beribadah kepada Allah, bukan semata-mata mengejar dunia. Ketika seseorang hanya fokus pada uang dan karir, tanpa keseimbangan secara spiritual, maka rasa hampa sangat mungkin terjadi. Langkah Farhan untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat dan berbagi merupakan keputusan yang tepat, karena disitulah letak ketenangan sejati. Masalah kedua adalah proyek pekerjaan yang bertentangan dengan etika agama. Farhan dihadapkan pada situasi di mana ia harus merancang sebuah bangunan yang fungsinya diragukan secara syariat. Dalam Islam, terdapat prinsip yang sangat jelas, yaitu larangan untuk membantu dalam perbuatan dosa. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, "Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Artinya, jika sebuah pekerjaan secara jelas mengarah pada hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka seorang muslim harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang menarik, Farhan tidak langsung mengambil keputusan, tapi ia mencari dasar hukum terlebih dahulu, yaitu melalui Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama, serta pertimbangan akal yang sesuai dengan syariat. Ini menunjukkan bahwa Farhan sudah menggunakan metode pengambilan hukum yang benar dalam Islam. Kesimpulannya, apabila proyek tersebut benar-benar mengarah pada hal yang haram, maka sebaiknya ditolak meskipun secara materi menguntungkan. Kemudian masalah yang ketiga adalah konflik antar karyawan yang berbeda agama. Dalam kasus ini, terjadi ketegangan terkait penggunaan ruang ibadah di tempat kerja. Islam mengajarkan pentingnya toleransi atau tasamuh dalam kehidupan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam menjalankan keyakinannya. Sebagai seorang pemimpin, Farhan harus mampu bersikap adil dan bijaksana. Ia perlu memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai tanpa menimbulkan konflik baru. Penyelesaian masalah ini bukan hanya tentang siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi bagaimana menciptakan suasana yang saling menghormati dan tetap kondusif. Dari keseluruhan ini, terdapat 3 nilai utama dalam Islam yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah tauhid, yaitu memahami bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, sehingga hidup memiliki arah yang jelas. Yang kedua adalah syariah, yaitu menjadikan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga adalah akhlak, yaitu bagaimana seorang muslim berperilaku dalam kehidupan sosial,
seperti bersikap jujur, santun, adil, dan toleran. Ketiga nilai ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Dari studi kasus dilema sang arsitek muda, kita dapat disimpulkan bahwa kesuksesan materi tanpa diimbangi dengan spiritualitas akan menimbulkan kehampaan dalam hidup. Seorang muslim harus menjadikan syariat Islam sebagai pedoman utama dalam mengambil keputusan, termasuk dalam dunia kerja. Selain itu, dalam kehidupan sosial, sikap toleransi dan akhlak mulia sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Farhan menjadi contoh bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga keseimbangan dunia dan akhirat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami bagaimana Islam memberikan solusi dalam kehidupan modern. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.